Oke, kembali lagi teman-teman di channel Aku Jadi Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang 3 kota terlarang yang dikunjungi oleh Presiden Indonesia. Jadi 3 kota ini di Indonesia tidak boleh dikunjungi Presiden karena ada mitos-mitos tertentu. Tapi sebelum kita membahasnya, pastikan kalian sudah mengklik tombol subscribe dan pastikan menyalakan loncengnya. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar karena ada hadiah menarik berupa 10 buah kaos yang bisa kalian dapatkan ketika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Oke, langsung aja kita membahas ya. Beberapa waktu lalu ketika Pak Pramono Anung yang sedang menghadiri acara Himpunan Musyawarah Santri di Pondok Lirboyo, berkelakar Pak Jokowi dilarangnya untuk menghadiri acara tersebut. Beliau takut ketika presiden kita bisa lengser karena Kediri menyimpan sebuah kutukan yang banyak ditakuti oleh petinggi negeri ini. Nah, kali ini kita akan bahas kota-kota yang ada di Indonesia yang dilarang untuk didatangi oleh presiden. Kota pertama adalah Kediri. Sebagai penduduk asli bekas Kepresidenan Kediri, mitos mengenai begitu tidak bersahabatnya Kediri dengan para presiden negeri ini sudah sangat akrab di telinga. Mitos ini memang semacam folklore yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dan sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat, terutama ex-Kepresidenan Kediri. Maka kita maklum ketika Pak Pramono bercanda terkait angkernya Kediri karena beliau sendiri memang berasal dari Kediri. Terlepas saat itu beliau hanya sekedar bercanda atau memang bersikap hati-hati. Mitos ini bermula dari sebuah kutukan seorang raja bernama Kartika Singha, suami dari Ratu Sima, penguasa kerajaan Kalingga. Kartika Singha saat itu memimpin Kalingga Selatan yang beribu kotanya terletak di Kepung, Kediri. Pada saat itulah ia mengucapkan sebuah kutukan bahwanya siapa saja kepala negara yang memasuki Kediri tapi berlaku kotor dan tidak bersih hatinya, maka kekuasaannya akan runtuh. Sebagian besar masyarakat sekitar Kediri dan Blitar percaya bahwa lengsernya Bung Karno dan Gus Dur ada kaitannya dengan kunjungan beliau ke Kediri sewaktu mereka masih menjabat menjadi presiden. Tapi mereka percaya tidak memandang kedua tokoh tersebut secara personal memiliki perilaku tidak baik, tetapi lebih mengarahkan kepercayaan begitu kuatnya sumpah bertuah Kartika Singha tersebut. Tidak lama setelah berkunjung ke Kediri, terjadilah huru-hara 30 SPKI yang menggoyahkan kekuasaan beliau. Sedangkan 3 hari setelah kunjungan Gus Dur ke Kediri, beliau diturunkan jabatannya dari kursi kepresidenan. Soeharto yang selama 32 tahun berkuasa di Indonesia tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki di kota Tahu ini. Entah dikarenakan tidak sempat atau memang beliau memang percaya mitos tersebut. Sedangkan Pak SBY sebanyak 2 kali beliau pernah mengunjungi Kediri ketika terjadi erupsi Gunung Kelut, yaitu pada 2007 dan 2014. Namun saat itu beliau tidak melewati jantung kota Kediri, tetapi lebih memilih lewat pinggiran melalui jalur selatan Malang, Blitar, Kediri. Saya ingat betul waktu kunjungan beliau tahun 2007, saya saat itu masih berada di kelas 3 MI dan masyarakat di daerah saya, tepatnya di perbatasan Blitar, ramai berkumpul di pinggir jalan. Kota kedua adalah Bojonegoro. Sepanjang negara ini berdiri, hanya satu presiden yang pernah berkunjung ke Bojonegoro, yaitu Bung Karno. Presiden setelahnya tidak ada satupun yang pernah menginjakkan kaki di Bojonegoro. Pak Jokowi yang tahun 2017 seharusnya meresmikan sebuah proyek kilang minyak di Bojonegoro, secara tiba-tiba membatalkan kehadirannya dalam acara tersebut. Padahal saat itu panitia sudah menyiapkan terop dan panggung mewah dalam rangka menyambut kedatangan presiden. Pak SBY yang menjabat sebagai presiden selama 10 tahun pun tidak pernah berkunjung ke bumi Angling Dharma ini. Kalaupun ada acara peresmian proyek, maka diwakilkan oleh menterinya. Hal itu yang membuat sebagian masyarakat semakin percaya bahwa keangkeran Bojonegoro. Mitos ini konon berasal dari kepercayaan orang zaman dulu. Ketika berperang, siapa yang lebih dulu menyeberangi Bengawan Solo yang berarti ia memasuki wilayah Bojonegoro, maka ia akan mengalami kekalahan. Hal itu terbukti dari kisah Arya Penangsang yang menyeberangi Bengawan Solo terlebih dahulu untuk menyerang
prajurit Pajang. Konon hal ini membuat kesaktian Arya Penangsang menghilang secara tiba-tiba, sehingga ia kalah dan mati dalam peperangan tersebut. Jadi jika ada pemimpin negara yang memasuki Bojonegoro, maka ia harus siap untuk kalah, dalam artian siap lengser. Kota ketiga adalah Kudus. Mitos ini bermula dari masyarakat Kudus yang percaya bahwa Sunan Kudus menempatkan Raja Kalacakra di pintu masuk menuju Masjid Kudus, yang konon mampu membuat kekuatan dan daya linuwih seseorang akan menghilang. Bahkan bagi pejabat negara yang tidak jujur, maka ia akan lengser ke Prabon dari jabatannya, sehingga membuat para pejabat enggan untuk mampir ke Kudus. Awalnya Sunan Kudus membuat raja tersebut untuk menyelesaikan pertikaian perebutan kekuasaan antara Arya Penangsang, murid beliau, dan Sultan Hadiwijaya atau Jako Tingkir. Tapi raja yang awalnya ditunjukkan kepada Sultan Hadiwijaya malah mengenai sang murid yang memasuki Masjid Kudus melewati pintu raja tersebut. Sedangkan Sultan Hadiwijaya selamat dari raja tersebut karena melewati jalan lain untuk menuju Masjid Kudus. Demi menghilangkan pengaruh raja tersebut, Arya Penangsang harus melakukan puasa selama 40 hari. Pada saat itulah konon katanya Sultan Hadiwijaya memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengalahkan Arya Penangsang yang sedang apes. Dari 7 presiden Indonesia yang pernah berkuasa, hanya 2 presiden yang pernah mampir ke Kudus. Gus Dur pernah melakukan kunjungan ke Kudus dan sowan ke kediaman tokoh Kiai Kudus. Sedangkan Pak SBY mengunjungi Kudus di penghujung masa kepemimpinannya di 2014. Oke, sekian dulu cerita tentang kota-kota yang menarik di Indonesia yang tidak bisa dikunjungi oleh Presiden Indonesia. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk pastikan kalian sudah klik like dan subscribe.